wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Izzatil Hasanah, NPM saya 2123083000, nomor presensi saya 21, lokal saya 2H reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu masalah lingkungan hidup, yaitu polusi udara. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan suatu benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah lingkungan hidup, yaitu polusi udara. Polusi udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara ataupun atmosfer bumi. Polusi udara adalah suatu kondisi di mana udara tercemari oleh bahan zat kimia, zat partikel, dan bahan biologis lainnya yang bisa membahayakan kesehatan dan makhluk hidup serta organisme lainnya. Nah, sekarang kita mengenal apa sih penyebab terjadinya polusi udara. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab polusi udara adalah pembakaran batu bara, minyak, bensin yang menghasilkan listrik dan energi. Fosil yang dibakar melepaskan karbon monoksida dalam kadar yang tinggi. Karbon monoksida merupakan polutan beracun di udara. Jika terhirup, polutan ini dapat memompa oksigen sehingga menyebabkan seseorang menderita sakit dalam pernapasan. Yang kedua ada pertambangan. Pertambangan merupakan proses di mana material di bawah bumi diekstraksi dengan memakai peralatan besar. Proses ini menyebabkan debu dan bahan kimia dilepaskan di udara. Udara tercemar ini berisiko menyebabkan turunnya fungsi pernapasan para pekerja dan para penduduk sekitar. Yang ketiga, banyaknya transportasi. Kendaraan bermotor dan mobil menjadi penyumbang utama polusi udara. Di daerah perkotaan sering terjadi macet dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kendaraan menghasilkan karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikel. Polusi udara ini bisa menciptakan lubang di lapisan ozon. Dampaknya bisa menyebabkan masalah kesehatan dan pemanasan global. Selanjutnya, karena pembusukan mikroba, beberapa industri menggunakan bahan kimia, tekstil, dan senyawa organik yang bisa mencemari lingkungan. Contohnya, bakteri dan jamur bisa menyebabkan polusi udara. Ketika terjadi proses pembusukan mikroorganisme untuk industri, itu akan menghasilkan gas metana beracun. Jika gas ini mengendap dan banyak dihirup, maka bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada produk sintetis dan kimia. Beberapa produk rumah mengandung VOCs, bisa berbahaya bagi tubuh. Merupakan senyawa organik yang mudah menguap. Hal ini terjadi karena tekanan uap pada suhu ruangan. Kandungan tersebut bisa ditemukan pada cat, pembersih, dan produk perawatan pribadi seperti parfum dan deodoran. Barang-barang tersebut mengandung partikel yang bisa terhirup. Dampaknya, kualitas udara di dalam rumah buruk, resiko asma meningkat, dan penyakit paru-paru. Yang keenam ada kegiatan pertanian. Pemakaian pestisida untuk pertumbuhan tanaman dapat meningkatkan polusi. Pestisida merupakan pupuk yang bisa mencemari lingkungan. Jika pestisida disemprotkan pada tanaman, ada bau dan partikel yang tertinggal di udara. Partikel tersebut bisa tercampur dan masuk ke dalam tanah. Polusi pertanian itu menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak serat hingga masalah kesehatan. Selanjutnya ada kebakaran hutan.
Kebakaran hutan sering terjadi ketika musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia. Kebakaran hutan terjadi karena seseorang membakar sisa jerami dari pertanian. Namun, angin membuat api menjalar ke hutan. Kebakaran hutan berisiko meningkatkan polusi 2,5 di udara dan bertabrakan dengan zat berbahaya lainnya, seperti gas kimia dan serbuk sari. Polutan juga menciptakan kabut tebal berwarna abu-abu. Hal itu bisa menyebabkan iritasi mata hingga sesak dalam bernapas. Lalu yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah emisi industri. Kegiatan industri menyebabkan polutan di udara meningkat. Partikel polusi 2,5 dan 10, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida menyebabkan penyebab utama yang dikeluarkan dari industri. Polusi merupakan dampak dari kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan pencampuran dua zat. Akibatnya kualitas lingkungan menurun bahkan bisa rusak. Tatkala kualitas lingkungan sudah menurun atau rusak, kondisi ini akan berdampak pada kualitas hidup manusia. Polusi udara juga bisa menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Ketika suhu bumi naik, maka terjadi pemanasan global. Akibatnya beberapa jenis aktivitas makhluk hidup dapat terganggu dan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Yang pertama ada kadar karbon dioksida tinggi. Saat menghirup udara yang baik, kita akan merasa segar karena kandungan oksigen yang tinggi. Tetapi jika menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa sesak napas karena kadar karbon dioksidanya sangat tinggi. Yang kedua ada berwarna. Udara yang baik tidak dapat dilihat karena tidak berwarna. Tetapi jika sudah tercemar, udara tersebut akan berwarna hitam keabu-abuan karena mengandung zat-zat polutan berbahaya yang bercampur dengan oksigen. Yang ketiga, berbau. Udara yang segar tidak akan memiliki bau dan tidak akan menyesakkan napas saat dihirup. Tetapi lainnya halnya dengan udara yang tercemar. Saat dihirup, udara tercemar akan menyesakkan napas dan berbau. Tidak sedap karena mengandung zat-zat polutan berbahaya. Keempat, pengap. Saat merasa pengap, berarti kita sedang berada di lingkungan yang udaranya tercemar. Udara yang pengap ditandai dengan meningkatnya suhu karena adanya gas hasil pembakaran yang bercampur dengan gas pembuangan. Lalu nomor 5, ada menyebabkan iritasi pada mata. Biasanya saat berada di lingkungan yang udaranya tercemar, mata akan menjadi merah. Hal ini terjadi karena udara mengandung zat-zat polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Itulah ciri-ciri udara tercemar yang dapat mengganggu kesehatan. Selain dapat menyebabkan iritasi mata, udara tersebut juga dapat membuat napas menjadi sesak. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan aktivitas dan menggunakan peralatan yang lebih ramah lingkungan. Untuk membantu mengurangi polusi dari kendaraan bermotor, kamu dapat melakukannya dengan cara seperti tidak berkendara di saat macet, membawa bekal agar tidak perlu berkendara saat jam makan siang, menumpang kendaraan teman. Selain itu, untuk menggunakan mobil dengan bahan bakar diesel karena mobil ini mengeluarkan lebih banyak nitrogen oksida. Zat-zat seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lainnya yang berbahaya. Zat ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, namun juga pada lingkungan.
Untuk itu, langkah mudah yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengurangi pemakaian listrik di rumah dan di tempat kerja. Ketiga, membeli produk daur ulang. Setiap tahap pembuatan suatu barang disertai dengan emisi bahan kimia, gas rumah kaca, dan polutan lainnya. Dengan menggunakan produk daur ulang, penggunaan energi dan polusi bisa berkurang. Jadi, kamu harus mencari produk daur ulang sebelum membeli sesuatu. Yang keempat, menggunakan barang yang berkelanjutan. Sebuah jurnal mengatakan 22% kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara yang terjadi di negara-negara yang memproduksi barang murah. Negara yang memproduksi barang murah tidak memiliki batas emisi udara kotor yang berasal dari negara mereka, juga menjadi udara yang kita gunakan untuk bernapas, sehingga pola konsumsi kita terhadap sesuatu mempengaruhi tingkat polusi udara secara global. Jadi, pikir 2 kali sebelum membeli barang baru demi kualitas udara yang baik. Yang kelima, penanaman pohon atau reboisasi. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Selain menghilangkan partikel, pohon juga merupakan kadar nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, dan monoksida, ozon, benzena, dan dioksin. Pohon yang ditanam di rumah kamu juga mampu memperlambat udara yang tercemar agar tidak dibawa jauh oleh angin. Yang keenam, berjalan, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Selain di Indonesia, terutama di kota besar, pemerintah telah memberikan fasilitas serta kemudahan untuk menggunakan berbagai transportasi umum. Jika kamu menggunakan transportasi umum saat bekerja, ini merupakan langkah yang baik untuk mengurangi polusi. Bahkan hanya 1 kali atau 2 kali seminggu menggunakan transportasi umum, kamu sudah berkontribusi untuk mengurangi polusi dan kemacetan. Berjalan atau naik sepeda tidak susah, malah memberi banyak manfaat untukmu. Kamu bisa mencari jalan pintas yang sempit dan hidup lebih sehat. Yang ketujuh, makan produk lokal dan organik. Carilah produk lokal karena dengan cara ini kamu membantu berkontribusi untuk mengurangi emisi dari transportasi dan energi yang membutuhkan untuk memperoleh makanan kamu. Yang ke-8, mengurangi makanan daging. Langkah lainnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengurangi daging. Ilmuwan mengungkapkan bahwa daging sapi menghasilkan 5 kali lebih banyak emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi makan beberapa hari dalam seminggu atau makan maksimum 90 gram sehari, kamu dapat membantu mengurangi polusi udara dan bahkan kamu membuat pengeluaran makananmu berkurang. Kesembilan, ada berkebun. Saat ini semua bahan makanan dapat dibeli di supermarket, mulai dari buah, sayur, dan rempah-rempah tersedia. Namun, apakah kamu pernah pikir bahwa bahan makanan itu harus menempuh jarak jauh? Cara yang paling mudah untuk mengurangi polusi adalah dengan menanam bahan makanan sendiri. Kamu bisa dengan mudah menanam di kebun belakang rumah. Selain lebih hemat, pasti bebas dari bahan kimia. Yang ke-10, meningkatkan kesadaran. Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu agar mereka ikut berkontribusi.
Seperti yang sudah dibahas di atas, sebagaimana besar cara menangani polusi udara ini berakal dari perilakumu sehari-hari. Kamu bisa menjadi contoh yang baik bagi teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk melakukan perubahan. Nah, itulah cara untuk mengurangi polusi udara. Yuk segera bergerak dan ambil langkah kecil untuk membuat perubahan besar. Jangan anggap sepele kualitas udara yang kamu hirup sehari-hari, karena udara merupakan unsur penting yang dapat mempengaruhi kesehatan dan menentukan kualitas hidup di masa kini dan masa depan.